Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Kita teruskan pengajian kita sedikit lagi. Jadi sabar itu paling tidak bisa dibagi 4. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam kenikmatan, sabar dalam kemaksiatan, dan yang terakhir sabar terhadap berbagai macam cobaan dan musibah. Apa maksud sabar dalam berbagai macam cobaan, al-fitan wal masaib, musibah? Maksudnya, sehebat apapun cobaan itu datang, jangan sampai membuat kita jatuh ke dalam kemaksiatan, jatuh ke dalam noda dan dosa. Tapi justru ujian dan cobaan itu ibarat angin yang menerpa pokok kayu. Pokok kayu yang diterpa oleh angin itu justru akan mengokohkan kulat dan akarnya di bawah. Cobaan-cobaan itu sesungguhnya harus menjadi sebab semakin kokohnya keimanan seseorang. Karena dalam salah satu hadis ada dikatakan, kalau Allah mencintai seorang hamba, dicobanya, diujinya hamba tersebut, sehingga semakin kokoh keimanan dan ketakwaan. Apa yang kita derita hari ini sesungguhnya masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan apa yang diderita oleh orang-orang sebelum kita. Hal ini dikatakan sendiri oleh Allah dalam Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka mudah sekali masuk surga, padahal belum merasakan penderitaan orang-orang sebelum kalian? Masathumul ba'sa, ditimpakan kepada mereka prahara, wazulzilu, digoyang, digoncang baik badan maupun batin mereka, hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sehingga kuatnya goncangan itu membuat rasul-rasul mereka dan orang-orang yang beriman pada waktu itu berkata, mata nasrullah, kapan lagi pertolongan Allah tiba? Penderitaan sudah sampai ke ubun-ubun, kok biang laka menunggu cabiak, kok rata nandak nanka menunggu pacah, si bungsu nandak ka beradik lain. Oh, luar biasa beratnya. Luar biasa berat. Mata nasrullah, kapan cobaan Allah ini, kapan pertolongan Allah ini datang? Maka dijawab sendiri oleh Allah bahwa pertolongan Allah itu qarib, sangat dekat. Jadi penderitaan kita ini kecil jika dibandingkan dengan orang-orang terdahulu. Kalau mereka bisa bersabar, kenapa kita tidak bisa
sabar dalam musibah, sabar dalam berbagai macam cobaan, masaib wal fitan, itu sangat penting agar cobaan-cobaan itu justru mengokohkan keimanan dan ketakwaan. Kalau keempat jenis sabar ini betul-betul kita laksanakan, maka kita mendapatkan apa yang dikatakan Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Kalau Allah sudah beserta kita, siapa lagi yang bisa merusak dan memperaharakan kita? Kalau Allah sudah bersama kita, maka tidak akan ada lagi yang bisa merusak dan mencederakan kita. Kalau Allah sudah begitu dekat dengan kita, maka makhluk-makhluk tidak akan bisa memberikan kemudaratan sedikit. Saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan sebelum kita tutup. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, saya persilahkan dengan segala. Terima kasih banyak kepada Al-Mukarram Abuya Dr. Haji Saidul Amin MA yang telah menyampaikan kepada kita bagaimana hakikat kesabaran. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Silakan kepada jamaah yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya tadi ada materi tentang masalah perkawinan ya, tentang bagaimana seseorang itu supaya selamat dari maksiat dia berumah tangga. Kalau kita lihat dari kompilasi hukum Islam itu, seseorang itu kan baru boleh menikah dalam aturannya kan 19 tahun. Kalau kita pandang dari perspektif Islam, agama kita, seseorang itu kalau sudah balik berakal, walaupun umurnya bawah 19, itu kan tidak dilarang. Syariat membolehkan. Dari kacamata Buya, bagaimana ini kita melihat untuk mempraktekkan syariahnya itu? Sementara umur dibatasi, umur 19 tahun tadi. Ini mohon penjelasan Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya jawab melalui moderator. Yang pertama ingin saya sampaikan, karena ini menyangkut masalah fikih, sebaiknya untuk lebih jelas harus ditanya kepada ulama fikih, mungkin Dr. Mawardi yang lebih dalam bisa mengkajinya. Kalau saya menjawab, ini hanya P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Because fikih is not my field study. Dia begini, kalau itu menyangkut masalah ibadah, tentu kaedahnya jelas. Al-aslu fil ibadah al-ittiba' wa tauqif. Al-aslu fil ibadah haram. Asal dari ibadah itu strictly follow the instruction. Ikuti saja aturan yang ada. Dalam Islam, orang boleh menikah andai kata sudah mampu menikah. Maka ada hadis Nabi menyatakan, wahai para pemuda, kalau kalian sudah mampu menikah, menikah. Kalau belum, berpuasa. Sebab berpuasa itu bisa menekan gejolak nafsu yang membara di hati kalian. Berdasarkan hadis ini, setiap yang mampu boleh menikah. Berarti
hanya ada ukuran kemampuan. Tapi kalau belum mampu berpuasa, artinya patokan umur tidak ada. Kalau orang umur 20 tahun sudah mampu boleh menikah. Kalau umur 40 pun tidak mampu jangan menikah. Apanya kan mafhum mutawakkalnya itu kan di sini. Lalu ada nggak orang yang melarang? Ada nggak hadis Nabi yang melarang menikah umur lebih dari 19 atau lebih dari 17? Ada nggak? Kalau tidak ada yang melarang, ada nggak yang memerintahkan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang melarang, tidak ada yang memerintahkan, maka ketemulah kita dengan kaidah usul fikih al-aslu fil asya al-ibah. Nampaknya malaikat marah dengan jawaban saya. Jadi kalau tidak ada yang melarang, tidak ada yang memerintahkan, kembali ke kaidah umum. Segala sesuatu itu boleh. Kalau demikian, maka ini masuk ke dalam wilayah ijtihadi, bukan istinbati. Kalau sudah masuk ke dalam wilayah ijtihadi, maka bisa timbul beberapa pendapat. Yang satu pendapat dengan pendapat yang lain berbeda-beda. Al-ijtihad la yaqulu bil ijtihad. Satu ijtihad itu tidak bisa menggugurkan ijtihad yang lain. Lalu di mana peran pemerintah? Boleh nggak pemerintah memberi batasan? Selagi tidak ada larangan dari agama, maka pemerintah boleh. Ini yang disebut dengan al-qanun, aturan-aturan at-taqnin yang dibikin oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariat. Atas landasan apa pemerintah membuat aturan? Karena ini wilayah ijtihadi, maka pemerintah harus membuat aturan berdasarkan maqasidus syariat, ruhus syariat. Paling tidak berdasarkan maslahah. Untuk mendudukkan itu pemerintah bagaimana? Maka dia harus bertanya kepada ahlinya. Dipanggil pakar para ulama, bertentangan nggak dengan agama? Tidak. Dipanggil pakar-pakar sosiologis. Secara sosial, umur berapa laki-laki dan perempuan itu bisa menikah? Dipanggil pakar biologis. Umur berapa laki-laki dan perempuan itu matang-matangnya menikah? Panggil lagi pakar ekonomis. Umur berapa mereka itu sudah bisa berusaha? Bukan kaya, berusaha. Sebab kita di dunia Islam ini tidak perlu punya kerja tetap. Yang penting tetap bekerja. Jadi karena dia tidak ada yang mengharamkan, tidak ada yang memerintahkan, maka jatuh kepada ibahah. Kalau jatuh kepada ibahah, maka muncullah ijtihadiyah. Kalau dia ijtihadiyah, maka muncul berbagai macam pendapat. Kalau muncul berbagai pendapat, maka al-ijtihad lah yang perlu ijtihad. Satu ijtihad itu tidak bisa digugurkan dengan ijtihad. Tujuan ijtihad apa? Al-maslahah. Tujuannya apa? Maqasidus syariah. Yang paling penting dia mencapai ruhul syariah. Selagi tidak bertentangan dengan itu, maka itu dibenarkan. Tapi untuk jawaban lebih detail tanya Dr. Muhardi lah. Karena udah banyak kali petir, saya rasa cukup sekian lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.